Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak yang membuat presentasi. Jadi, ketika kalian di kelas 4, kalian sudah belajar tentang Microsoft Word, yaitu untuk mengolah kata. Dan di kelas 5, kalian juga sudah belajar tentang Microsoft Excel, yaitu untuk mengolah angka. Dan sekarang kalian di kelas 6 akan belajar tentang Microsoft PowerPoint, yaitu untuk mengolah atau membuat sebuah presentasi. Dan di Microsoft PowerPoint ini juga nanti tidak hanya menghasilkan sebuah presentasi, tapi juga bisa menghasilkan sebuah video. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal perangkat lunak membuat presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, sebelum kalian mengenal PowerPoint, dulu sebelum tidak ada yang namanya Microsoft PowerPoint, ketika ingin presentasi maka akan menggunakan yang namanya alat OHP, Overhead Projector. Dan ini seingat Buya ya, ketika tahun 2007-2008 Buya masih SMP, itu ada yang masih menggunakan alat ini. Namun di tahun itu sudah juga banyak yang menggunakan PowerPoint. Alatnya seperti ini. Nah, yang dibutuhkan itu kertas yang transparan, jadi seperti plastik gitu ya, dan juga spidol. Nah, gunanya untuk apa? Jadi ketika ingin mempresentasikan sebuah materi, maka dia akan secara langsung menuliskannya di atas alat OHP dengan menggunakan spidol dan juga ada kertas yang transparan. Nanti ketika sudah full terisi dengan tulisan semua, maka diambil dan ganti lagi kertasnya. Nah, dan juga setelah kalian menulis, maka akan menampilkannya itu di layar. Jadi seperti yang ada di ruang komputer, bedanya apa? Kita sudah menggunakan yang namanya komputer. Kita juga sudah menggunakan yang namanya Microsoft PowerPoint, bukan lagi OHP. Kemudian perangkat lunak untuk membuat presentasi itu ada beberapa yang harus kalian kenal. Jadi tidak hanya ada Microsoft PowerPoint saja, namun ada banyak, yaitu K-Presenter, lalu ada juga yang OpenOffice Impress dan Presentation X3, dan juga ada Star Office Impress. Di kelima ini itu juga perangkat lunak untuk membuat presentasi, namun kebanyakan di kantor ataupun di sekolahan, di perusahaan, kebanyakan sudah menggunakan Microsoft PowerPoint. Karena apa? Software ini mudah digunakan dan juga unik, sehingga tampilannya juga yang dihasilkan menarik gitu, dan juga mudah digunakan, mudah diakses. Perangkat lunak, kalian harus tahu dulu perangkat lunak yang biasanya sering digunakan di perusahaan, di sekolah-sekolah. Yang pertama, Microsoft Word yang sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengolah kata. Untuk ketika kalian nanti ada tugas mengetik, bisa menggunakan Microsoft Word. Lalu ada juga Microsoft Excel. Ini tampilan yang baru, yang bawah itu tampilan terbaru, yang atas itu tampilan ikon yang lama.
Untuk Microsoft Excel ini itu mengolah angka, dan biasanya ini digunakan oleh pihak-pihak bank, oleh koperasi seperti Buul. Buul itu juga menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah angka, untuk menghitung berapa tabungan kalian setiap harinya. Jadi tidak hanya menghitung menggunakan kalkulator, tapi di Microsoft Excel itu sudah otomatis akan terhitung. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint dengan tampilan barunya seperti ini. Ini nanti akan kita bahas selama 2 semester. Kelas 6 ini full membahas yang namanya Microsoft PowerPoint, sampai nanti kalian akan menghasilkan sebuah presentasi atau sebuah video. Selanjutnya, cara membuka Microsoft PowerPoint ini juga sama dengan cara kalian membuka Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Pasti kan sudah bisa. Nah, yang pertama kan buka, klik Start. Habis itu, pilih All Program dan pilih Microsoft Office. Lalu, pilihnya yang Microsoft PowerPoint. Atau kalian bisa mengklik 2 kali ikon Microsoft PowerPoint yang ada di desktop. Kita akan mengenal tampilan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini sebelum kalian mengenal keseluruhan yang ada pada tampilan Microsoft PowerPoint, kalian sudah pernah di kelas 4 mengenal tampilan Microsoft Word. Setelah itu kalian di kelas 5 juga sudah mengenal tampilan Microsoft Excel. Jadi untuk yang Microsoft PowerPoint itu tampilan jendelanya hampir mirip. Bedanya apa? Bedanya hanya pada bentuk atau tampilan areanya saja. Kalau yang ikon-ikonnya hampir sama. Contohnya di Microsoft Excel, di Microsoft Word itu memang ada grup font yang berisikan ikon-ikon seperti ini. Ini font size, bold, italic, underline, dan seperti itu. Lalu ada juga yang namanya grup paragraf yang di dalamnya ada elegant left, elegant center, elegant right, justify, dan sebagainya. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan kalau yang Microsoft Word itu fungsinya untuk pengolah kata. Lalu di kelas 5 kalian sudah belajar tentang Microsoft Excel, yaitu untuk mengolah angka. Dan sekarang kalian akan belajar tentang Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi. Apakah kalian tahu kalau yang video dibuat oleh Bea ini juga menggunakan Microsoft PowerPoint? Jadi nanti ketika kalian sudah bisa mengolah Microsoft PowerPoint, kalian akan bisa juga membuat sebuah presentasi, membuat sebuah video, dan ketika nanti kalian ada di SMP atau MTS, kalian sudah mengenal keseluruhan dari Microsoft. Nanti ada tugas mengetik, kalian bisa menggunakan Microsoft Word. Nanti ada tugasnya untuk mengolah angka, membuat absensi, itu bisa menggunakan Microsoft Excel. Dan ketika nanti kalian ada tugas untuk mempresentasikan sebuah materi di depan kelas, kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, ya. Jadi kalian tidak akan merasa kalau kalian kurang akan yang namanya ilmu teknologi. Oke, lanjut. Untuk mengenal jendela Microsoft PowerPoint, di sini sudah ada tampilan jendela Microsoft PowerPoint.
Nah, yang perlu kalian tahu, yang bagian atas, seperti yang Microsoft yang lainnya, itu namanya baris judul atau title bar. Lalu, yang sebelah sini itu namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini itu fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan ikon-ikon yang mempermudah kalian untuk melakukan sebuah perintah. Jadi di sini sudah ada new, open. Kalau biasanya kalian open itu menuju file dulu baru open. Nah, kalau di sini sudah ada open, tinggal klik open. Jadi mempermudah. Lanjut, yang ini itu namanya area kerja. Di area ini bisa kalian ganti ukurannya sesuai kebutuhan kalian. Nanti untuk mengganti, mengedit di pertemuan berikutnya. Lalu ini ada satu ini namanya slide. Satu slide. Bisa ditambahkan dengan cara klik new slide, tambahkan ini. Nah, jadi dua slide. Ini slide judul, ini yang isinya. Setelah itu yang bawah ini, seperti di Microsoft yang lainnya, itu namanya status bar, yang menginfokan bahwa ada dua slide. Kalau ini biaya hapus, hanya tinggal satu slide. Nah, setelah itu ada tombol view. Di sini ada tombol view yang menampilkan area ini. Contohnya slide sorter ini. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu ada lagi yang reading view. Bentuknya seperti ini, seperti membaca. Lalu selanjutnya slide show. Ini menampilkan. Sudah, habis itu kita ke sebelah sini. Ini ada zoom out dan zoom in. Kalau yang zoom out ini untuk memperkecil area, kalau yang zoom in untuk memperbesar. Selanjutnya ini seperti biasa, ini namanya grup clipboard, grup slide, grup font, grup paragraf, grup drawing, dan grup editing. Di dalam grup ada ikon-ikon. Nah, ada ikon. Kalau grupnya slide, ikonnya new slide, layout, reset, dan section. Kalau yang grupnya font, ada ikon bold, italic, underline, dan sebagainya. Lalu yang di sebelah kanan ini ada yang namanya tombol ukuran jendela. Ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama ini ada minimize. Yang ini ada restore. Yang ini close. Ada juga yang maximize. Ini restore, jika kalian klik, dia akan berkecil. Dan ini akan muncul maximize untuk memperbesar. Dan ini minimize untuk menyembunyikan di sebelah sini. Oke, hari ini kita cukup untuk membahas tentang Microsoft PowerPoint untuk mengenal apa saja yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu tab menu, isinya tab menu seperti ikon-ikon dan grupnya juga. Dan juga nanti kita akan mencoba satu persatu fungsi dari ikon yang ada pada Microsoft PowerPoint. Jadi cukup ya untuk hari ini. Semoga materi ini akan bermanfaat untuk kalian nanti, dan kalian bisa mencobanya juga di rumah dengan menggunakan komputer atau laptop yang kalian miliki. Jadi cukup sekian. Semangat untuk belajarnya.
Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.